walaupun tempatnya gede tapi vibes-nya mencekam, apalagi rumah Jompo ya. Itu gue kayak melihat Joko Anwar itu seperti menggambarkan. Halo Sobat Prak, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Setelah kayaknya lama banget gue nggak review film ya, hampir 1 bulanan puasa lebih gue nggak review film. Kali ini di awal April ada 2 film horor yang cukup memuaskan menurut gue. Yang pertama adalah Badara Wuhi dan yang kedua adalah Siksa Kubur. Tapi kali ini gue mau review untuk film Siksa Kubur dulu. Dan momen rilis dari film Siksa Kubur ini menurut gue itu oke banget. Pas banget tanggal 11, pas waktunya lebaran yang biasanya sebagai muslim normalnya di Indonesia adalah akan ada ziarah kubur setelah halal bihalal, setelah makan keluarga. Yang momen yang pas lah untuk mengingat kematian, dan pas banget di filmnya ini adalah Siksa Kubur. Dan kali ini setelah 2 tahun dari Pengabdi Setan kedua, Joko Anwar kembali rilis dengan satu eksperimen horornya. Yang kali ini horor yang bisa dibilang horor religi, walaupun Joko Anwar nggak bilang itu horor religi, tapi furthermore akan gue jelasin lebih lanjut lagi. Kali ini dia akan kerjasama dengan Reza Radian, terus ada Faradina Mufti, dan juga ada Slamet Raharjo, dan beberapa supporting karakter lainnya seperti Jenar Maisayu, terus ada Fahri Albar, terus ada Happy Salma, yang menurut gue ini bisa disebut film horor kelas A lah, karena memang cast-nya nggak main-main. Ini orang-orang besar di dunia perfilman Indonesia. Kalau kalian mungkin ingat ya, apalagi fansnya Joko Anwar, tahun 2012 ada satu film pendeknya Joko Anwar yang berjudul sama, Siksa Kubur atau Grave Torture, dengan format yang berbeda ya. Dan ini bukan kelanjutan dari film tersebut, ini adalah film berbeda dengan lebih extended aja sih. Oke, sebenarnya untuk plot film ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu menceritakan tentang 2 orang kakak beradik, yaitu Adil yang diperankan Reza Radian dan juga Sita yang diperankan Faradina Mufti. Mereka punya masa kecil yang kelam karena mereka kehilangan keluarga mereka menjadi nggak utuh karena satu aksi teror yang mengatasnamakan satu kepercayaan lah. Dan orang yang melakukan teror tersebut motivasinya karena dia mendengarkan siksa kubur dari sebuah rekaman kaset jadul ya, yang mana akhirnya dia melakukan satu aksi teror yang akhirnya orang tuanya Sita dan Adil itu ikut tewas. Nah, sejak saat itu akhirnya Sita dan Adil ini dilarikan ke satu pesantren, ya diungsikan ke sana lah, ya jadi anak yatim piatu. Dan di sini Adil akhirnya mendapatkan satu pelecehan lah bisa dibilang, yang mana akan membuatnya trauma seumur hidup. Kemudian Sita ini berusaha untuk kabur dari pesantren tersebut. Dia itu mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini dia percaya, yang selama ini dia pegang, yang hancur karena aksi teror tersebut. Jadi dia sebenarnya bisa dibilang ngambek ke Tuhan itu sendiri gitu. Dia itu kayak pengen membuktikan kalau siksa kubur itu nggak ada, apa yang selama dia percaya adalah benar, bahwa dia itu mempercayai kalau memang tidak ada siksa kubur, memang tidak ada yang namanya seperti itu, dengan eksperimen yang bisa dibilang scientific approach lah di sini. Mungkin juga kalau kalian udah lihat trailernya juga, di situ Sita melakukan eksperimen benar-benar dia dikubur di sebelah mayat orang yang dianggap berdosa, dan dia itu merekam seluruh kejadian yang ada di dalam alam kubur tersebut. Gue suka treatmentnya Joko Anwar di sini yang ngebawa karakter Sita ini menjadi antitesis dari apa yang selama ini kita percaya, tapi sebenarnya itu adalah reverse psychology ya, bahwa itu memang benar gitu loh. Walaupun kita di awal cerita itu kan dibawa melihat sosok Sita ini sosok yang mungkin bisa dibilang so edgy ya, walaupun ini nggak menyudutkan satu kepercayaan apapun ya, even nggak ketidakpercayaan pada Tuhan itu sendiri gitu. Bahwa Sita itu percaya bahwa semuanya itu scientific approach, semuanya itu bisa dibuktikan secara science, dan Sita ini benar-benar ngambek sama Tuhan bisa dibilang. Di sini gue melihat Joko Anwar itu main cukup aman ya, dimana dia itu nggak secara spesifik menyebutkan ini agama apa sih, ini kepercayaan apa sih yang mendorong orang itu melakukan aksi teror. Walaupun kita tahu lah di cerita itu mengarah kemana, dan sepanjang plot itu ujungnya akan kemana karena di kematiannya pun itu kematian agama mana kita akan tahu. Tapi kengambekan Sita kepada Tuhan ini karena bisa dibilang dia kehilangan keharmonisan keluarganya ini hanya karena orang yang takut pada firman-firmannya. Tapi dia nggak secara spesifik menyebut kalau Sita ini bisa dibilang ateis lah gitu, tapi nggak seperti itu gitu. Gue jadi ingat dulu waktu kuliah itu ada satu diskusi sama salah satu temen gue yang sebenarnya nggak percaya Tuhan ya, dan dia bilang adalah ateisme yang terdriven oleh
kita pernah percaya dan ngambek ketika Tuhan mengecewakan kita, itu adalah ateisme dengan makom yang paling rendah. Tapi ya ini debatable sih, dan no judgment juga di sini. Dan setting film ini kan mostly ada di panti jompo dan tempat pemulasaran jenazah. Dan dua-dua tempat ini itu punya vibes yang mencekam. Walaupun tempatnya gede, tapi vibes-nya mencekam. Apalagi rumah jompo ya, itu gue kayak melihat Joko Anwar itu seperti menggambarkan ketidakberdayaan, kesepian, dan kematian dalam satu tempat tersebut. Dan terutama untuk setting panti jompo ya, gue ngerasa atmosfer yang dibangun, ambience dan vibes yang dibangun di sini itu kerasa kayak elemen yang ada di film The Shining karya Stanley Kubrick tahun 80-an ya. Kalau kalian pernah nonton, itu mirip-mirip di situ, dimana ada kesepian, ketidakberdayaan, dan benar-benar frustrated lah di situ lah, penuh kefrustrasian. Dan juga ada elemen dari film-filmnya Joko Anwar dahulu yang gue lihat di sini adalah Pintu Terlarang ya. Karena to be honest, ini spoiler alert, karena setengah film terakhir itu adalah penuh genjutsu lah. Sebelum akhirnya kembali ke plot awalnya, karena sebenarnya gue pun udah curiga ketika ada scene Sita dengan salah satu teman di panti jomponya itu yang sesama perawat, dimana scene ini tuh menurut gue itu terlalu aneh aja, terlalu fantasi sih untuk jadi real, jadi bener-bener nyata. Tapi mungkin kalian akan lihat sendiri lah. Dan yang bikin gue curiga adalah satu elemen terakhir sih, yaitu elemen dari filmnya Bruce Almighty. Mungkin kalian kalau pernah nonton, di scene terakhir ada satu kekacauan karena lotre apa ya, yang dimana semua orang jadi kacau karena lotre, karena Bruce mengiyakan seluruh permintaan dari manusianya itu sendiri, penyembahnya, yang akhirnya malah jadi kekacauan lah di situ. Dan di sini tuh menurut gue tuh reenact dengan baik sih. Dan walaupun gue agak kok agak lucu ya, agak lawak ya. Walaupun menurut gue ya film ini lebih ke horor psikis ya, tapi normalnya horor tetap ada jump scare dan menampakkan. Cuma memang Joko Anwar gak terlalu mainin ke situ sih untuk di film ini. Lebih ke bagaimana dia menciptakan atmosfer ya yang ada di sekitar. Termasuk satu scene yang paling traumatik, tapi ini spoiler alert aja, bahwa Adil ini ketika habis membandingkan satu jenazah, terus dia itu berjalan membelakangi jenazah tersebut, itu kan ada bunyi-bunyi air lah, karena itu kan tempat pemandian ya. Dan bunyi-bunyi air itu bikin ambience-nya tuh mengerikan, ditambah nanti akan ada satu penampakan yang menurut gue ini cukup traumatik. Gue sendiri aja tuh sebenarnya cukup trauma sih untuk lihat scene ini ya. Walaupun ada scene lain ya yang juga lumayan traumatik, tapi nggak tahu kenapa gue lebih trauma di scene ini. Yang scene lain yang gue sebut adalah scene mesin cuci ya. Kalian udah nonton pasti tahu adegan mesin cuci ini seberapa menyeramkan ya. Menurut gue ini lebih ke gory sih. Satu scene yang coba merebel adalah ketika Reza Radian ini ketemu dengan Slamet Raharjo ya. Mereka berdua pernah punya masa lalu yang kelam lah. Dan gimana caranya Reza Radian ini sebagai orang yang pernah dilecehkan oleh perpetratornya yaitu Slamet Raharjo ini, gimana dia bisa berakting dengan bagus sih. Dan ya ini nggak perlu gue pertanyakan karena memang dia itu aktor yang bagus gitu loh. Tapi reenact dari gimana secara psikis lo ketemu ini, menurut gue udah oke banget sih di sini. Dan lanjutan dari scene yang masih sama itu, masih satu scope yang sama, itu memang cukup mengerikan sih. Dan kalau kalian adalah fans dari Joko Anwar Horror Universe, mungkin kalian harus nonton 2 kali sih, atau ya mungkin lebih dari sekali lah untuk film ini, karena gue cuma bisa nangkep satu elemen horornya Joko Anwar yang juga ditampilkan di sini, yaitu kuburannya mirip dengan kuburan yang ada di Pengabdi Setan 2. Tapi mungkin kalau kalian nonton dan nangkep lebih dari ini, bisa tulis di kolom komentar. Overall di film Siksa Kubur ini Joko Anwar main aman compare to Siksa Neraka ya. Film ini nggak se-preaching Siksa Neraka, tapi ada tetap preaching-preachingnya, ada tetap dia bikin sudut pandang secara agama, walaupun dia tetap reverse psychology untuk penonton itu make a conclusion by themselves sih. Mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue sebagai salah satu fans dari Joko Anwar Horror Universe. Film ini meet my expectation. Tetap selalu akan ada ekspektasi tinggi untuk film-film horornya Joko Anwar. Dan menurut gue ini sederhana tapi dibikin sangat-sangat menarik. Karena untuk folk religi horor, walaupun endingnya mungkin sudah bisa ketebak, tapi gue cukup suka dengan elemen-elemen yang Joko Anwar bawa di sini. Elemen yang bikin film ini menarik tanpa harus keluar dari
jalur yang aman tersebut sih. Oke, kalau lo ada pendapat berbeda, mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar. Kalau lo suka video ini, suka channel ini, bisa like and subscribe. Kita ketemu di review film berikutnya. See you in the next movie review. Bye bye Sobat Park.